Pada zaman Hippocrates, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, apabila seseorang sakit, maka orang yang akan membantu menyembuhkannya adalah seorang dokter. Pada zaman itu, seorang dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, namun ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya apoteker. Lalu, karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari akan dibutuhkannya seseorang yang mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Ia memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Dari sinilah sejarah farmasi berasal. Farmasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pembuatan, analisa, dan melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat mengenai informasi seputar obat. Lantas, apakah hal penting dari adanya farmasi sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat? Untuk itu, kami melakukan beberapa wawancara ke mahasiswa dari berbagai universitas dan juga ke apoteker untuk lebih mendalami mengenai farmasi. Kalau yang saya ketahui secara umum tentang farmasi adalah tentang ilmu obat-obatan, ilmu tentang meracik obat, dan ilmu tentang apotek atau apoteker semacam itu. Farmasi merupakan salah satu tenaga di bidang kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam memastikan efektivitas dan keamanan obat. Menurut saya, farmasi itu bidang kesehatan seperti kombinasi dari ilmu kesehatan sama ilmu kimia yang mempelajari tentang obat-obatan. Penting ya, menurut saya penting sekali karena farmasi ini yang punya wewenang, punya ilmu dan tanggung jawab untuk memastikan kesembuhan pasien gitu. Setelah pasien mendapat diagnosa dari dokter gitu. Kan obat kan nggak bisa tiba-tiba disalurkan tanpa tahu dosisnya berapa, tanpa tahu efeknya bagaimana gitu kan. Nah ilmu yang dapat mempelajari mendalami hal kayak gitu ya farmasi ini gitu. Farmasi itu berperan besar dalam kesehatan, soalnya mereka membuat berbagai macam obat untuk menyembuhkan orang sakit. Oh ya, seorang farmasi itu pastinya adalah suatu lembaga yang sangat vital ya di dunia kesehatan. Mengapa? Karena farmasi itu harus memastikan bahwa pasien diberikan obat yang tepat. Kesalahan bukanlah hal yang dapat dimaklumi dalam dunia farmasi. Sebab farmasi adalah pertahanan terakhir dalam melindungi pasien. Nah, tugas farmasi tidak berakhir hanya sampai obat diberikan pada pasien. Itu tidak. Melainkan selagi obat masih mengalir dalam darah pasien, maka farmasi akan terus terlibat dalam kehidupan pasien. Lulusan farmasi bekerja di rumah sakit, apotek, dosen jurusan farmasi, di BPOM, peneliti. Luas ya kalau misalnya farmasi itu, mulai dari lembaga layanan kesehatan. Lembaga layanan kesehatan itu bisa dari apotek, bisa di kliniknya itu bisa klinik pengobatan maupun klinik penelitian, kemudian bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian di bidang pendidikan bisa menjadi dosen, di bidang industri itu mulai dari industri kosmetik hingga industri obat, kemudian di instansi pemerintah bisa di BPOM. Dan paling pentingnya ini, ya farmasi bisa mendirikan mendirikan apotek dengan penanggung jawabnya sendiri, jadi usaha yang berlisensi lah. Kalau menurut pandangan saya sendiri dari yang ada di sekitar saya ya, itu yang kuliah farmasi biasanya kerjanya di apotek-apotek sama di puskesmas-puskesmas terdekat gitu. Bisa juga jadi staf di rumah sakit yang mengeracik obat terus yang menyerahkan obat ke pasien atau pelanggan gitu. Itu yang setahu saya.
Nah, kalau dari farmasisnya sendiri sih, di dunia masyarakat itu, karena farmasis itu adalah calon bakal apoteker, nah itu tuh hal-hal penting karena dari hal kecil, karena dari mahasiswa itu bisa sebagai perpanjangan tangan ke masyarakat. Kan kalaunya fungsi mahasiswa itu kan ada 3 ya. Dia sebagai pelajar, terus kedua sebagai peneliti, dan ketiga sebagai pengabdian ke masyarakat. Nah, jadi karena apoteker itu nggak semuanya terjun ke masyarakat secara langsung, nah jadi diperpanjangi tangan oleh mahasiswa yang kadang-kadang dia itu melakukan pengabdian ke masyarakat. Nah, kalau dari kakak sih begitu. Sebelumnya peran farmasis itu sebenarnya banyak ya. Mulai dari kalau berdasarkan PP 51 tahun 2009 itu kan ada tuh peraturan pemerintah yang ngatur tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, farmasi sendiri itu field work-nya itu ruang kerja itu banyak banget, mulai dari industri, rumah sakit, distribusi, puskesmas, klinik, apotik, nah kayak gitu, sama toko obat itu juga masuk dalam ranahnya farmasis. Nah, kalau kebetulan aku kan sekarang kebetulan sedang bekerjanya di salah satu perusahaan farmasi di Jawa Barat. Mungkin aku bisa jelasin cukup banyak tentang industri farmasi dulu kali ya. Nah, kalau industri farmasi itu dia pekerjaannya kan kita berdasarkan memegang teguhnya itu prinsipnya kan CPOB ya. Nah, di CPOB itu kan kalau di industri itu dia memastikan obat yang dibuat itu sampai di tangan masyarakat, dia itu safety dan efikasinya bisa dijamin oleh industri farmasi tersebut. Nah, sedangkan untuk di apotik dan rumah sakit sendiri, teman-teman pasti tahu dong ngapain aja kerjanya, dispensing, compounding, konseling, kayak gitu. Gitu sih palingan. Itu secara garis besar ya, untuk framework pekerjaannya kefarmasian itu sangat luas, kayak gitu. Jadi kan kalaunya ini konteksnya tentang apoteker dan praktisi kesehatan lain, berarti ranah hubungannya itu ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi kan bukan di industri maupun di distribusi, tapi ke rumah sakit ataupun klinik gitu ya. Nah, kalau hubungannya antara apoteker dan dokter maupun ke perawat atau tenaga kesehatan lainnya itu mereka saling bersinergi gitu. Tidak bisa apoteker berjalan sendiri tanpa adanya diagnosis dokter. Tidak bisa perawat itu memberikan obat tanpa persiapan obat oleh apoteker. Jadi mereka itu saling berhubungan, tidak bisa berjalan sendiri, saling bersinergis gitu. Jadi kan dokter itu tugas utamanya adalah mendiagnosis keadaan pasien, sedangkan kalau apoteker kan untuk memberikan obat dan menyiapkan obat dan menginformasikan obat itu seperti apa. Gitu sih. Kalau dari kakak, soalnya pas dulu itu pas magang di rumah sakit emang kerasa banget hubungannya, dan mereka itu nggak bisa saling dipisahin karena saling berhubungan satu sama lain. Mungkin sih yang bisa aku banyak jelasin itu dari segi rumah sakit ya, praktek rumah sakit. Karena kalau praktek di industri sendiri itu kita bekerjanya itu berhubungannya nggak banyak gitu dengan tenaga kesehatan lain, tapi emang dengan rumpun ilmu yang lain banyaknya. Jadi kalau misalnya aku ngomongin tentang hubungan farmasis dengan praktisi kesehatan lain, itu dari sudut pandang rumah sakit, apotik, dari bagian klinis lah, itu enak untuk dijelasin. Aku jelasin dulu kalau dari sudut pandang rumah sakit. Jadi kalau misalnya pekerjaan kefarmasian itu ada berdasarkan PP nomor 72 tahun 2016. Itu dia tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, itu tuh sendiri kalau misal di rumah sakit, kan biasanya kepala rumah sakitnya itu dikepalai oleh tenaga medis. Tenaga medis ini bisa disebut dengan dokter, gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya bagaimana sih caranya si farmasis itu dia itu berhubungan dengan praktisi kesehatan lain, di PP nomor 72 itu dijelasin tentang tugasnya farmasis itu banyak banget. Ada di pengadaan obat, ada juga dia itu ada 11 poin tentang farmasi klinis. Teman-teman pernah denger gak? Gitu.
sebelumnya? Belum ya? Di kuliah belum ada? Belum, Kak. Belum ada ya? Nanti mungkin di profesi teman-teman bisa dengar itu. Nah, kalau yang di PP nomor 72 tahun 2016 itu ada 11 poin. Nah, salah banyak poinnya itu di poin ketiga nih. Poin ketiga itu tentang rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu kita bersinergi dengan banyak tenaga kesehatan lain. Kayak misal ahli gizi, perawat, dokter, kayak gitu. Jadi di rekonsiliasi obat tuh misal nih, pasien baru aja datang nih ke rumah sakit. Pasien datang ke rumah sakit, itu kita sebagai apoteker, kita tuh bertanya gitu loh ke pasien. Kalau ke pasien nggak bisa tanya, kita tanya ke keluarganya pasien. Kita tanya nih, sebenarnya pasien itu mengkonsumsi obat apa aja sih selama di rumah, kayak gitu. Nah, gunanya rekonsiliasi itu kita buat ngeliat nanti untuk obat yang kita yang diresepkan sama dokter nanti di rumah sakit, apakah nanti ada interaksi atau tidak, kayak gitu. Jadi untuk menyamakan. Dan untuk itu bagian farmasi. Jadi kalau nanti bagian gizi itu ada lagi, mereka nanti bakalan ngecek dietnya pasien tuh gimana. Kan ada pasien yang nggak bisa makan nasi atau alergi dengan suatu makanan. Dan juga nanti dari gizi kita bisa lihat ternyata nih pasiennya itu rutinnya nih minum susu misalnya. Ternyata kan ada beberapa obat yang kita nggak bisa nih kasihin bersama dengan susu, kayak gitu. Jadi tuh benar-benar sinergisnya itu berasa banget kalau misalnya hal itu dijalankan. Dan juga nih di poin nomor 6 tentang visite bersama. Jadi si apoteker, dokter, ahli gizi, perawat itu biasanya ada melakukan visite bersama, kayak gitu. Jadi kunjungan ke bangsal untuk mantau si pasiennya, kayak gitu. Itu sih yang paling berasa untuk sinergisnya antara apoteker sama tenaga kesehatan yang lain, kayak gitu. Harus eksis di bidangnya. Yang pertama itu dari kita ya sendiri itu harus yakin kalau kita tuh penting gitu loh untuk masyarakat. Kita jangan merasa insecure bahwa aku ini apoteker tugasnya buat ngapain sih, aku nggak seberapa sama dokter, sama perawat yang setiap saat itu berhubungan sama pasien. Nah, itu mindset itu harus dihilangin. Pokoknya kita harus berpikir bahwa kita tuh juga penting. Tanpa adanya kita tuh kesehatan itu nggak bisa berjalan secara maksimal gitu. Terus yang kedua, biar kita tuh eksis ya. Yang kedua itu kita harus memperbanyak teori gitu. Walaupun nanti teori itu kadang berbeda di lapangan dengan praktiknya, tapi saat kita mempunyai teori yang banyak, otomatis orang itu tuh pengen berdiskusi dengan kita gitu loh. Jadi misalkan orang nanya dan kita pun menjawab sesuai dengan pengetahuan kita, nah orang itu nggak bakal nganggap apoteker tuh sebelah mata. Orang itu nggak bakal nganggap apoteker tuh hanya sebuah objek untuk menjual obat, tetapi juga bisa bertukar pikiran. Tuh. Terus yang ketiga, selalu pinter untuk mengedukasi orang-orang terdekat sih. Terlepas dari apapun itu permasalahannya. Jadi misalkan kalau sekarang kan lagi musim nih pandemi COVID-19. Nah, kita nggak usah muluk-muluk untuk menyuruh orang banyak untuk menggunakan masker atau untuk hidup sehat dengan new normal sekarang. Cukup melalui keluarga satu udah bagus banget. Soalnya kan orang yang paling susah untuk kita edukasi itu keluarga kita sendiri. Nah, mulai dari situ dulu sih. Kalau gitu. Sebenarnya PR besar buat kita semua. Karena teman-teman tahu sendiri ya gimana farmasis di mata masyarakat. Kalian tuh pasti tahu lah. Nah, sebenarnya ada nih penelitian tahun 2003 sih. Itu penelitiannya punya Prof Zulis. Prof Zulis itu dia meneliti tentang pola hubungan kerja sama kolaboratif antara farmasis dan dokter dalam pelayanan kesehatan, kayak gitu katanya. Nah, jadi di jurnalnya Prof Zulis itu ngomongin tentang bagaimana sih sebenarnya kolaborasi antara farmasi dan dokter dulu nih kita omongin. Ini ngomongin eksistensi ya kita di bidang kita. Nah, kalau yang ada di dalam penelitiannya si Prof Zulis itu dia itu menyadur McDonough and Dowsett. Jadi sebenarnya
stage eksistensi itu ada 4. Pertama, stage pertama itu professional awareness. Nah, professional awareness tuh profesi kita tuh sebenarnya udah aware belum sih? Sebenarnya kita tuh udah dikenal belum sih sama orang lain kayak gitu. Jadi tuh kayak apa ya, landasan awalnya gitu loh. Landasan awalnya sebenarnya kita tuh sadar nggak kalau kita tuh belum dikenal sama orang lain. Itu stage 0, ya kan? Untuk stage pertama itu professional recognition. Ini tuh bagaimana sih tenaga kesehatan lainnya itu kenal sama kita. Mereka udah tahu belum sih kita tuh ada gitu loh. Dan peran kita tuh apa gitu. Mereka itu udah tahu apa belum, itu di stage pertama. Di stage kedua ada yang namanya exploration and trial. Jadi itu mereka itu mengeksplor dan mencoba untuk memahami kita gitu loh. Nah, itu yang di tahap kedua. Untuk tahap ketiga ada professional relationship expansion. Jadi bagaimana hubungan erat antara profesional kesehatan lain dengan kita itu sebesar apa sih gitu. Dan untuk di tahap keempat, stage keempat itu ada commitment to the collaboration working relationship. Nah, sebenarnya kalau dari yang aku baca dari penelitiannya Prof. Zulis tadi, kita itu masih ada di tahap 0. Tahap 0, kita masih di professional awareness. Jadi kita tuh tahu gitu loh, kita aware bahwasannya, oh, apoteker ini belum banyak dikenal ya ternyata sama dunia luar ya gitu. Ya kita tahu gitu loh, kita masih di stage 0. Nah, untuk beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, itu baru beberapa doang nih yang masuk ke tahap 1 dan 2. Di tahap ke-1 tadi yang professional recognition. Jadi, bagaimana cara kita nih supaya apoteker itu dikenal nih sama profesional lain, sama tenaga kesehatan lain kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini itu cara kita itu kayak misal nih ngasihin informasi yang up to date nih ke dokter. Karena kan selama ini kita tahu dokter itu dia banyaknya tahu info obat dari mana? Medical representation, nggak dari kita kayak gitu. Nah, jadi cara kita untuk melakukan professional recognition itu tadi kita banyak ngasih info yang up to date kepada tenaga kesehatan lain, ke perawat, ke ahli gizi, ataupun ke dokter kayak gitu. Nah, untuk stage kedua yang exploration and trial itu cuman beberapa, sedikit banget, persentase itu sedikit banget rumah sakit di Indonesia yang udah menerapkan itu. Jadi kalau exploration and trial itu contohnya kayak ternyata nih dosis obat yang diberikan sama dokter itu tuh nggak sesuai gitu. Bukan nggak sesuai sih, maksudnya kurang sesuai gitu. Jadi kita bisa sarankan nih ke dokternya, dok, dosisnya ini mungkin bisa dirubah karena indeks terapinya segini, karena dosisnya segini kayak gitu. Jadi kalau di tahap kedua itu ya kita bisa memberikan masukan gitu ke dokternya, dan dokternya itu sudah mulai percaya dengan kita gitu. Sebenarnya ya PR terbesar kita adalah kitanya belum terlalu dipercayai oleh mereka karena kitanya mungkin yang kurang aware dengan diri kita, atau kitanya yang kurang bisa mampu mengatakan kepada tenaga kesehatan lain sebenarnya kinerja kita itu bagaimana sih kayak gitu. Kalau sejauh ini apoteker, peran farmasis dan apoteker itu paling besar itu di tahap itu Mas Ian, di exploration and trial. Dan kita tahu sendiri kalau di luar negeri itu mereka, terutama sih di USA, terutama tuh di Amerika sana, mereka itu udah sampai ke tahap yang komitmen to the collaboration. Jadi tuh mereka benar-benar berkomitmen untuk apoteker, dokter ahli gizi, perawat, semua tenaga kesehatan itu mereka berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kesehatan, untuk meningkatkan tahap kesehatan masyarakat yang lebih tinggi kayak gitu. Kalau di kita masih di stage 2. Jadi ini masih benar-benar PR banget buat kita. Kayak gitu sih kalau eksisnya. Jadi misalkan apoteker dan tenaga kefarmasian dihilangkan, otomatis itu bakal caruk maruk sih dunia kesehatan. Soalnya siapa lagi yang bakal mengatur obat kalau bukan apoteker sama tenaga kefarmasian. Soalnya misalkan itu nggak ada, terus yang bakal ngehandle siapa? Apakah dokter? Kan juga tidak, karena dokter kan ranah kerjanya kan udah jelas gitu loh, udah kompleks untuk mengurusi diagnosis penyakit dan sebagainya. Misalkan apoteker tidak ada, berarti obat itu
bakal diurus sama siapa, siapa yang bakal memproduksinya, bagaimana distribusinya, bagaimana cara memberikan ke pasien, dan itu bakal peredaran obat itu bakal caruk maruk gitu loh. Jadi obat itu nggak ada yang menjamin bahwa itu asli, bahwa itu aman. Bahkan nanti kalau tidak ada apoteker, otomatis peredaran kayak obat-obat terlarang itu bakal merajalela kalau dari kakak gitu. Aku mungkin bisa kasih 2 framework yang berbeda. Aku sekarang sedang ada di industri farmasi. Kalau di industri farmasi aja aku bisa jelaskan. Nah, misal nih di industri farmasi itu kan dia berdasar CPOB ada 3 personel kunci di farmasi. Itu apoteker, itu farmasi gitu aja deh. Itu kalau misalnya nggak ada mereka bertiga, industri farmasi nggak bisa berdiri. Nah gitu gampang, nggak bisa berdiri ya. Jadi kan nggak akan mungkin peran apoteker tuh dihilangkan karena mereka bertiga adalah kunci gitu loh. Sedangkan di CPOB sendiri tanpa mereka kan tidak boleh ada izin industri farmasi tersebut berdiri kayak gitu. Nah 3 personel kunci ini ada pemastian mutu, ada produksi, sama manajemen mutu itu. Nah jadi tanpa mereka itu industri obat tidak berjalan, otomatis obat tidak ada, ya nggak? Kalau misalnya di industri farmasi ini kan berarti dari mulai pertama kali bahan baku itu datang kan kita harus checking nih, harus dicek, habis itu dilakukan produksi, selama produksi dilakukan pengawasan selama produksi, dan setelah menjadi obat jadi akan diluluskan apakah produk itu memenuhi spesifikasi atau tidak. Itu dari segi ini dulu, dari segi industri, ya kan? Kalau nggak ada mereka nggak ada obat yang jadi kayak gitu. Nah setelah itu kita jalan ke retail, kita jalan ke distribusi nih. Dari distribusi, ketika memang nanti nggak ada apoteker, distribusi gimana mau dijual obatnya kayak gitu. Nah karena di distribusi sendiri, misal di PBF nih, di PBF itu otomatis ada apanya, apoteker penanggung jawab apotek, yang itu pastinya apoteker. Nah setelah itu baru dia bakalan ngedistribusiin obatnya itu kemana, ke rumah sakit, ke apotek, ke puskesmas, ke klinik gitu kan. Nah kalau di tempat-tempat ini, di puskesmas, apotek, rumah sakit, klinik nggak ada apoteker, siapa yang menerima obatnya, siapa yang mau ngasihin obatnya ke pasien kayak gitu kan. Jadi tidak akan mungkin bisa berjalan proses rantai obat tersebut kalau misalnya nggak ada apoteker. Nah ini tuh aku dulu waktu PKPA di rumah sakit, ingat banget aku diginiin sama apoteker senior. Apoteker senior ngomong gini, jadi di dalam tugasnya farmasis di PP nomor 72 yang banyak tadi ada 11 poin, ada di poin ke-11 nih. Poin ke-11 itu tentang PKOD, pemantauan kadar obat dalam darah. Jadi kayak misalnya ada obat dengan indeks terapi sempit, itu pekerjaan kita dalam memantau obatnya. Kayak gini, teman-teman tuh belajar farmakokinetik, farmakodinamik, inget ya? Itu waktu di semester dulu, semester 4, semester 5 gitu. Nah, jadi di PKOD tersebut adalah peran kita yang sesungguhnya yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Gitu. Jadi emang expertise kita itu adalah expertise di bidang itu gitu. Kita di bidang, kita bisa tahu nih sebenarnya obat itu laju obat dalam darahnya berapa. Sebenarnya tes tengah dalam obatnya berapa, CP0, terus concentration 0-nya berapa. Itu tuh di bidangnya kita, expertise-nya kita gitu loh. Jadi memang ada beberapa hal yang itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, dan itu harusnya oleh kita gitu loh. Jadi nggak bisa sih kalau nggak ada farmasis di dunia ini, nggak ada obat. Ya udah silahkan orang ke rumah sakit aja, tapi nggak bisa diobatin dong, ya gitu. Melalui perannya yang penting, keberadaan farmasi sangat diperlukan di Indonesia dalam keberlangsungan kehidupan negara. Meski terkadang apoteker dipandang sebelah mata oleh pihak lain, namun apoteker juga memegang kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.